ketika Nabi Musa dan Nabi Harun akan berdakwah kepada Firaun, ternyata pesan dari Allah Subhanahu wa taala itu pesannya adalah faqula lahu qaulan layyina. Jadi dakwahnya tetap menggunakan qaulan layyina yang dalam bahasa Hadratus Syekh tadi bimau'idatin syafiyah. Sekarang pertanyaannya, kalau dakwanya marah-marah, dakwanya ngamuk-ngamuk, apalagi tidak berdasar, pertanyaannya, apakah yang mengajak itu sudah lebih hebat daripada Nabi Musa dan Nabi Harun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tanzilul barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidis sadat wa sahibis syafa'ati wal mu'jizat wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Hay'ah Syuriyah li Jam'iyyati Nahdlatul Ulama lirriasah al-markaziyah, wa nakhussu bidzikri li hadratir ra'isil 'am li Jam'iyyati Nahdlatul Ulama Romo Kyai Haji Miftahul Akhyar dan Katib Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kyai Haji Said Asrari, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kyai Haji Yahya Khalil Thaquf, Sekretaris Jenderal Haji Saifullah Yusuf, Bendahara Gus Gutfan, dan seluruh jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama syuriyatan wa tanfidhiyatan, semuanya termasuk para mustasyarin dan para a'wan yang sangat saya muliakan. Para kiai dari lembaga dakwah pengurus besar Nahdlatul Ulama, hadir bersama-sama kita Kiai Sekretaris Kyai Haji Nurul Badrut Tamam MA, ada Kiai Haji Dr. Khairul Huda Bashir, yang memang beliau ini lebih banyak bashironnya daripada nadironnya. Beliau adalah sekretaris lembaga dakwah pengurus besar Nahdlatul Ulama 2 periode. Pada periode Kyai Haji Nuril Huda, di zamannya Hadratil Marhum Kyai Haji Ahmad Hashim Muzadi. Alhamdulillah sampai sekarang masih mendampingi kita semua di lembaga dakwah pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ada Kiai Sirot Ronggolawe yang beliau berdua tadi juga telah memimpin istighosah. Jadi kalau dihitung-hitung masih turunan kesekian dari Ronggolawe, Panglima Perang Majapahit. Ya. Ada Kyai Haji Ikrom MA, Kyai Haji Soleh Sofyan DR, Darur Rahman maksud saya. Calon doktor insyaallah. Dan beberapa pengurus yang lain yang hadir termasuk Ketua Lembaga Dakwah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jakarta, Dr. Kyai Haji Masruhin Abdul Majid. Para tamu undangan yang insya Allah malam ini akan berbagi bersama dengan kita. Kalau yang dalam catatan konfirmasi kehadiran
ada Bung Haji Roma Irama. Insya Allah masih di perjalanan. Sambil nunggu, ada Kiai Haji Nur Samsuddin. Nur Samsuddin. Ya, kiainya Trans TV. Ya, insyaallah juga masih di perjalanan. Yang sudah hadir ini ada Kiai TV juga, Kiai Haji Rosidin yang sudah di depan ini dengan ciri khas surban yang ini mahal surbannya. Ijazahnya dari mana-mana. Ada dari Maroko, ada dari Mesir, ada dari Saudi itu. Karena orang pasang surban itu macam-macam, tergantung bentuknya. Tergantung travelnya juga ya. Alhamdulillah. Dan ada banyak kiai dari lembaga dakwah pengurus besar Nahdlatul Ulama, termasuk Kiai Khalisuddin Yusa SQ, sarjana Al-Quran, qori kita dan luar biasa beliau. Ada Gus Zakaria Khobir yang punya Kementerian Keuangan, tapi bukan menterinya. Ya, tinggal menunggu waktu kapan Allah berkehendak. Pada waktu yang paling tepat menurut Allah, bukan menurut beliaunya. Beserta para kiai yang hadir dari para dai dari Jabodetabek. Ini ada Kiai Nur Rahmat dan para kiai dari Tangerang, dari Jakarta Utara, Jakarta Selatan, ada dari Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan dari beberapa wilayah di Banten. Yang tidak kalah pentingnya para kiai, para aktivis dakwah yang hadir pada malam hari ini melalui Zoom meeting, para Zoomiyin, Zoomiyat, atau itulah yang asli disebut dengan hadirat. Jadi kalau kita yang di sini namanya hadirin karena ada di dalam, berada di ruangan. Kalau mereka hadirat, itu hadirat ini Arab campur Inggris, ketemunya di Madura. Jadi hadirat ada di sana. Dan ini lebih banyak dari yang hadir di sini karena kegiatan pada malam hari ini juga diikuti oleh seluruh pengurus wilayah lembaga dakwah dari seluruh Indonesia dan seluruh pengurus lembaga dakwah, pengurus cabang LD PCNU dan LD PCINU dari seluruh dunia. Jadi yang merili kegiatan ini dengan Zoom meeting melalui live streaming, insya Allah jauh lebih besar daripada yang hadir karena memang keterbatasan tempat yang ada di Plaza PBNU. Alhamdulillah pada hari ini kita bersama bisa hadir dalam kegiatan rutinan bulanan yang diselenggarakan oleh lembaga dakwah pengurus besar Nahdlatul Ulama, di samping program-program prioritas yang lain yang sudah kami sampaikan pada pertemuan pertama di bulan kemarin, bahwa ada 9 program unggulan dan program prioritas di lembaga dakwah pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ke-9 program prioritas itu tidak lain tujuannya adalah agar supaya dakwah yang dilaksanakan oleh Nahdlatul Ulama itu dapat menyasar terhadap keseluruhan segmentasi keluarga besar Nahdlatul Ulama dimanapun berada. Baik yang bisa berkumpul antara da'i dengan mad'u ruhan wa jasadan,
atau yang hanya bertemu ruhan la jasadan. Jadi ada dakwah di jagat nyata, ada dakwah di jagat maya. Dan ini semuanya harus disasar. Program-program lembaga dakwah harus mampu menyasar terhadap keseluruhan segmentasi warga Nahdlatul Ulama dari manapun berada. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum kepada Kiai Haji Nur Syamsuddin. Oh terbalik ya, enggak apa-apa dibolak-balik tetap itu cahayanya mataharinya agama. Terima kasih Gus. Matur, fadal. Mohon maaf saya di atas karena tidak bisa duduk di bawah. Izin. Enggak. Beliau ini dai terkenal yang setiap pagi ada di Trans TV bersama Ustadz Nur Maulana dan kawan-kawan. Alhamdulillah, terima kasih rawuhnya Kiai Nur Syamsuddin SQ, SQ MAG. Alhamdulillah, sarjana Al-Quran, beliau juga hafidh, magister agama. Alhamdulillah telah hadir bersama-sama kita. Jadi sekali lagi bahwa dakwah dari NU itu harus mampu menyasar kepada keseluruhan warga Nahdlatul Ulama. Makanya ketika Hadratus Syekh berpesan dan mengajak kita semua bergabung di Nahdlatul Ulama, pesan beliau itu, ajakan beliau diawali dengan menyebut al-fuqara dan ad-du'afa. Jadi fahalumu kullukum wa man tabi'akum jami'an minal fuqara'i wal aghniya wad du'afa wal aqwiya. Itu yang diajak oleh beliau. Kenapa minal fuqara terlebih dahulu? Karena memang ternyata realitasnya warga Nahdlatul Ulama yang mayoritas masih berada di kelompok ini. Tapi ini sekaligus juga mengingatkan kepada fungsionaris NU, kepada pengurus NU di berbagai tingkatan, bahwa manfaat dari harokah jam'iyah, manfaat dari kegiatan-kegiatan jam'iyah, ansyitah jam'iyah, itu seharusnya dapat dirasakan bukan hanya oleh pengurus dan elitnya saja, tapi manfaatnya lebih diprioritaskan, dirasakan oleh seluruh lapisan warga Nahdlatul Ulama yang sementara ini masih banyak berada dalam kelompok ini. Tapi tidak bisa kalau yang dipanggil hanya al-fuqara. Nanti kalau yang kumpul al-fuqara saja, kalau mau mengadakan kegiatan susah jalannya. Tetap diperlukan yang kedua al-aghniya, biar terjadi proses saling mengisi. Demikian pula yang dipanggil Hadratus Syekh wad du'afa, dipanggil duluan. Siapa yang dipanggil duluan? Orang-orang yang lemah, kaum mustada'afin, orang-orang yang sulit untuk mendapatkan keadilan, orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang kadang-kadang dipandang remeh, itu diajak agar hak-hak mereka itu didapat dengan baik. Tapi kalau hanya mereka, siapa nanti yang akan melakukan pendampingan dan advokasi? Maka yang diajak juga al-aqwiya. Siapa al-aqwiya? Orang-orang yang punya power, orang-orang yang punya kekuatan, orang-orang yang punya kekuasaan, yang punya sultah. Itu juga diajak untuk bersama-sama bergabung dalam Nahdlatul Ulama. Maka dakwah yang dalam hal ini yang menjadi tugas lembaga dakwah pengurus besar Nahdlatul Ulama itu adalah dakwah yang bil maqal. Kita sudah dipesan oleh ketua umum, kalau nanti ada dakwah bil maqal dan dakwah bil hal ini diambil semua oleh LDNU, itu berarti ngambil tugasnya lembaga-lembaga yang lain. Karena secara keseluruhan NU itu hadir sebagai jam'iyah dakwah. Respon terhadap kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sebagai respon dari sini. Makanya kalau diambil semua habis.
Makanya LDPBNU yang diambil itu couplingnya adalah dakwah bil maqal atau sering disebut dengan al-khutab al-mimbariyah. Aktivitas mimbariyah. Yang sebagian para ulama itu mendefinisikan dengan tablighul islami linnas wa ta'limuhu iyyahum wa tatbiquhu fi waqi'il hayah. Jadi dakwah itu hakikatnya adalah menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada seluruh lapisan masyarakat yang kemudian kita kenal dengan mad'u, mengajarkan Islam kepada mereka dan menerapkan Islam fi waqi'il hayah. Apa fi waqi'il hayah itu? Ya dalam kehidupan nyata, kehidupan sehari-hari. Ada pula yang kemudian mendefinisikan kalau dakwah itu adalah al-bayanu wat tablighu li hadzal dini usulan wa arkanan wa takalifa wal hithu alaihi wat targhibu fihi, yaitu menjelaskan, menyampaikan, menerangkan terhadap ajaran-ajaran agama, baik yang berupa usul, yang dari sini yang dimaksudkan adalah usuluddin, akidah, lahir seperti ilmu kalam dan lain sebagainya, wa arkanan, dan rukun-rukun Islam. Dalam hal ini adalah syariah dalam pengertian yang sempit, bukan syariah dalam pengertian yang luas. Karena syariah dalam pengertian yang luas ya yang yastamilu terhadap trilogi daripada Islam, yaitu aqidatan wa syariatan wa akhlaqan. Termasuk apa? Ajaran-ajaran Islam, perintah-perintah yang harus dilakukan oleh umat Islam yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, serta dakwah itu tidak bisa lepas dari at-targhib wa tarhib. Apa maksudnya? At-targhib yaitu mendorong ummah agar melaksanakan apa yang diperintahkan dan diajarkan oleh syariat, wa tarhib dan menjauhkan ummah, mengingatkan ummah untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh syariat. Nah, inilah dakwah yang menjadi coupling dari kita. Kenapa kegiatan ini menjadi sangat penting untuk dilaksanakan? Izin Kiai Haji Syamsuddin Nur ya. Syamsuddin Nuril Makkah. Nur Makkah, alhamdulillah cahaya Makkah yang selalu bersinar kepada beliau. Kiai Haji Syamsuddin Nur Makkah. Walaupun yang hadir di sini seperti ini jumlahnya ya karena memang kapasitas gedungnya ini namanya hadirin. Tapi hadir outnya ini diikuti oleh seluruh kepengurusan LD sampai ke luar negeri. Jadi PW dan PC dan PCI. Jadi ini yang hadir banyak sekali mengikuti via Zoom dan via live streaming dari TVNU. Nah, kenapa kita harus sering berkumpul seperti ini? Tidak lain adalah menguatkan kembali terhadap atau meneguhkan kembali terhadap orientasi dakwah yang sebenarnya yang telah diajarkan oleh para pendahulu kita di Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sebagaimana yang sering saya sampaikan bahwa prinsip dakwah di dalam Nahdlatul Ulama itu ditegaskan oleh Hadratus Syekh di ujung paragraf yang tadi saya sampaikan awalnya. Fahalummu kullukum wa man tabi'akum jami'an. Di ujungnya Hadratus Syekh mengatakan begini, fa'alaikum bitanasuhi fi dzalika wa ta'awuni ala ma hunalika bi mau'izatin syafiyah wa da'watin mutalaqiyah wa hujjatin qadiyah. Maka hendaklah ajaran Islam ala ahli sunnah wal jamaah yang diperjuangkan oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama agar senantiasa lestari dan terlaksana serta diamalkan oleh seluruh umat Islam di bumi Nusantara ini dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus disampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat dengan cara apa? Bimau'izatin syafiyah,
disampaikan dengan mau'izah yang meneduhkan, kata-kata yang menyejukkan, ucapan-ucapan yang menenteramkan, dawuh-dawuh yang menyenangkan. Ini prinsip dakwah di dalam Nahdlatul Ulama. Maka dakwah di NU itu jelas dakwah rahmah dan dakwah ramah, bukan dakwah marah. Jadi dakwahnya dakwah rahmah dan dakwah ramah, bukan dakwah marah. Sehingga tidak boleh mengajak dengan cara-cara yang seperti itu. Tidak boleh mengajak dengan menggunakan lisan yang mengumpat, ucapan yang berbau caci maki, kata-kata yang merendahkan dan menghina. Karena itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip daripada dakwah yang disampaikan oleh Hadratus Syekh. Nah, dan dakwah itu tidak bisa dilakukan sekaligus. Hanya satu momen besar-besaran setelah itu hilang. Enggak. Justru dakwah yang dikehendaki itu adalah dakwah mutalaqiyah. Apa itu dakwah mutalaqiyah? Itu kalau di dalam Qamus Al-Munjid disebut mutalaqiyah itu adalah mustaqimat mutaqati'ah. Yang istiqamah tapi berepisode. Yaitu dijamin keberlangsungan dan keberlanjutannya. Makanya bertema. Itu yang paling penting dilakukan pembinaan kepada ummah. Mengawal akidahnya ummah, menjaga keberagamaan ummah. Sebagai tugas utama daripada Nahdlatul Ulama. Yaitu himayatud din. Baru kemudian ada himayatud daulah dan himayatul ummah bi himayatid din wa himayatid daulah. Maka pembinaan kepada umat agar terjaga pola dan cara keberagamaannya sesuai dengan manhaj ahli sunnah wal jamaah an-nahdliyah. Maka itu harus dilakukan dengan apa? Mutalaqiyah. Mutalaqiyah bagaimana? Mustaqimat, mutaqati'ah. Berkelanjutan, istiqamah, berepisode. Sehingga di NU itu yang ditekankan ada Lailatul Ijtima', ada kegiatan setiap bulan. Kadang-kadang kalau anak-anak sekarang agak susah diajak ke Lailatul Ijtima', tinggal seninya yang mengajak. Kalau diajak ayo kumpul-kumpul di kantor NU Lailatul Ijtima', ada yang malas untuk ikut. Caranya ngajak bagaimana? Ayo kumpul-kumpul di kantor NU Tangerang. Acara apa? Naik klub. Nah, kalau naik klub itu kan sudah terkesan ada menu-menu yang menarik begitu. Menunya apa? Ya nanti ngaji kitab, istighosah, sholawatan. Tapi wadahnya naik klub. Lah naik klub itu kan terjemahan dari Lailatul Ijtima'. Jadi kalau bahasanya Lailatul Ijtima' kaget duluan, mereka diajak lari. Kalau disebut naik klub, nah mungkin pikirannya nanti apa ada musiknya ya? Lah, ada nanti musiknya. Nah itu kalau orang-orang Jakarta nanti gak ada musiknya malah pergi. Tapi musiknya nanti di aransemen jadi rebana, jadi hadroan, jadi qasidahan dan lain sebagainya. Nah makanya insya Allah malam ini juga hadir, insya Allah masih dalam perjalanan Bang Haji Roma Irama yang selalu berdakwah melalui nada, melalui musik. Ya, terlepas tentang musik itu kontroversi jelas. Ada yang mengharamkan, ada yang memperbolehkan. Kalau urusan detail hukumnya itu nanti bukan wilayahnya LDNU, wilayahnya LBM. Kalau saya ikut bicara itu nanti takut dianggap ngambil kaplingnya orang lain. Nah itu tugasnya ada di tugasnya LBM. Tapi yang jelas ada perbedaan. Ada perbedaan pendapat. Dan ketika di situ masih terjadi khilaf dan ternyata bisa dijadikan sebagai sarana tersampaikannya pesan-pesan moral keagamaan kepada seluruh lapisan masyarakat yang bahkan pada awalnya tidak selamanya niat datang ke tempat pengajian untuk ngaji, tapi akhirnya tersadarkan karena ingin mendengarkan lagu dari pesan-pesan keagamaan. Kenapa tidak? Ini dijadikan sebagai wasilah yang sangat efektif untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan. Jadi kalau memang diundang ngaji seperti malam ini yang nggak niat-niat banget, itu nggak datang. Tapi tujuannya untuk apa? Dengar lagu, dengar musik, ingin ikut qasidahan. Tapi ternyata di situ ada pesan-pesan keagamaan yang tersampaikan. Maka di situ nilainya sangat luar biasa. Mungkin nanti kalau kita otak-atik juga akan masuk kepada lil wasail hukmul maqasid. Itu nanti kajiannya di LBM, bukan di LDPBNU. Makanya
ini prinsipnya harus dilaksanakan secara terus-menerus. Wasilahnya apa? Apa saja yang bisa dijadikan wasilah. Yang penting targetnya adalah tersampaikannya pesan-pesan keagamaan kepada seluruh lapisan masyarakat. Karena tablighul Islam wa ta'lim linnasi wa ta'limuhu iyyahum. Oh iya. Baik, Yai Ending, monggo dari Lazisno PBNU. Alhamdulillah. Ini Menteri Keuangannya PBNU. Lazisno. Jadi itu sasarannya, makanya kegiatan ini penting untuk dilakukan dan harus istiqamah. Yang terakhir, manhaj dakwah di dalam Nahdlatul Ulama itu adalah wa hujjatin qadiyah. Jadi walaupun dengan mau'idhah syafiyah, kalimat-kalimat yang lembut, meneduhkan, menyejukkan, menenangkan, menenteramkan, mendamaikan, tapi jangan lupa tetap harus bernas, kata orang sekarang. Apa-apa yang disampaikan harus berdasar. Dengan apa? Bihujjah qadiyah. Dengan hujjah-hujjah yang bisa menenteramkan orang yang masih bingung, menenangkan orang yang masih penuh dengan tanda tanya, dan membungkam orang yang nyinyir, yang tidak percaya. Ini harus ada hujjah qadiyah. Penyampaiannya lembut, tapi berdasar. Itulah prinsip-prinsip dakwah di Nahdlatul Ulama. Jadi ketika orang berdakwah yang dikedepankan adalah kekasaran, tidak kena. Apalagi hanya mengandalkan kekerasan dan kekasaran tapi tidak jelas dasarnya. Makanya yang sering dijadikan panutan itu, yang sering kita jadikan ibarah dan diterapkan di dalam dakwah di Nahdlatul Ulama. Ketika Nabi Musa dan Nabi Harun akan berdakwah kepada Fir'aun, ternyata pesan dari Allah Subhanahu wa taala itu pesannya adalah faqula lahu qaulan layyina. Jadi dakwahnya tetap menggunakan qaulan layyina yang dalam bahasa Hadratus Syekh tadi bimau'idatin syafiyah. Sekarang pertanyaannya, kalau dakwahnya marah-marah, dakwahnya ngamuk-ngamuk, apalagi tidak berdasar, pertanyaannya, apakah yang mengajak itu sudah lebih hebat daripada Nabi Musa dan Nabi Harun? Dan apakah yang diajak sudah lebih jelek daripada Fir'aun? Kalau yang ngajak tidak lebih hebat daripada Nabi Musa dan Nabi Harun, yang diajak juga tidak lebih jelek dari Fir'aun, ngapain kita mau marah-marah dan mau ngamuk-ngamuk? Lah maka disitulah perlu diluruskan kembali, perlu diingatkan kembali manhaj dakwah yang disampaikan oleh Hadratus Syekh untuk menjadi dasar pijakan bagi seluruh pegiat dakwah di lingkungan Nahdlatul Ulama, baik dakwah di dunia nyata maupun dakwah di dunia maya. Maka kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan penguatan dan sekaligus upgrading dari para aktivis-aktivis dakwah di lingkungan Nahdlatul Ulama dengan berbagi dan sharing pengalaman dari para dai, baik para dai yang belusukan ada di kampung-kampung tidak pernah nongol di televisi, atau para dai yang aktif di televisi tidak sempat ke kampung-kampung, atau para dai yang biasa di kampung, biasa di TV. Kenapa? Ya karena itu kan bagian daripada berbagi peran. Ada yang memang lebih suka di kampung, karena kalau di kampung-kampung itu pulangnya itu paling tidak ayamnya jelas, bekakaknya jelas gitu ya. Berkatanya gede-gede. Padahal yang dibawa itu satu karung tapi isinya itu adalah kelapa muda. Ya lumayan berat juga gitu bawaannya itu. Ya macam-macam. Ada yang sukanya dakwah di TV lah dengan berbagai macam hidup pikuknya, dengan berbagai macam pernak-perniknya. Tapi ini adalah bagian daripada teknik-teknik dan upaya-upaya serta ikhtiar bagaimana pesan-pesan dakwah rahmah lil alamin, pesan-pesan dakwah ala Jam'iyah Nahdlatul Ulama mampu untuk menjangkau terhadap keseluruhan lapisan warga Nahdlatul Ulama. Maka berbagi pengalaman, berbagi ilmu dari para tokoh itu sangat penting. Di pertemuan pertama, di samping dihadiri langsung oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, ada Dr. Kiai Haji Khalil Nafis, ada Habib Nabil Al-Musawa, dan ada Ustadz Nur Maulana. Jadi beliau-beliau telah sharing. Hari ini tokoh kita yang kita undang bersama-sama untuk
sedikit pulang kampung ke pangkuan Ibu Pertiwi. Ke pangkuan Nahdlatul Ulama. Biar nanti beliau menyampaikan sendiri adalah Ustadz Kiai Haji Samsuddin Nur Makkah, SOSI SQMAG. Ya kalau kurang gelarnya mohon ditambah sendiri. Dan Bung Haji Roma Irama yang akan berbagi dengan berbagai macam pengalamannya, dan saya yakin itu akan menambah sarwah, menambah kekayaan dan pengalaman bagi kita, sekaligus taktik-taktiknya, teknik-tekniknya dan perjuangannya. Jangan kita melihat Ustadz Kiai Haji Samsuddin Nur seperti yang saat ini, tapi lihatlah bagaimana beliau berproses. Itu yang sangat penting. Dan yang tidak kalah pentingnya, tetap di dalam Nahdlatul Ulama itu, apapun aktivitas dakwah yang kita lakukan harus ada yang mendasari. Yang mendasari tidak lain, syurutud dakwah ilallah itu yang pertama tetap adalah al-ikhlas lillahi ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi ikhlas dulu. Karena man amila li akhiratihi, jangan ragu, kafahullahu dunyahu wa akhiratahu. Siapapun yang berbuat karena akhiratnya, yakin Allah cukupkan dunia dan akhiratnya. Tapi kalau niatnya karena dunia, itu pun belum tentu tercapai, akhiratnya tidak akan mendapatkan apa-apa. Dan kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah wuduhul hadaf. Jelasnya tujuan daripada dakwah. Kita dakwah tujuannya apa? Kepentingannya untuk apa? Perlunya apa? Lah ini yang terus harus dikuatkan ulang. Itu pesan ketua umum. Ada reorientasi daripada proses dakwah yang dilakukan oleh warga Nahdlatul Ulama agar tidak menyimpang dari rel yang telah diajarkan, ditanamkan oleh para salafunas saleh. Yang sering disampaikan oleh Kiai Soleh Sofyan itu, orang NU dalam tuntutan keadaan sekarang, dimanapun dan bagaimanapun caranya berdakwah, tetap harus profesional walaupun tidak boleh dijadikan sebagai profesi. Jadi dakwah harus profesional, tapi jangan pernah dijadikan sebagai profesi agar tidak keluar. Jadi prinsip wasatiyahnya dicari dari situ. Nah ini yang menjadi tujuan pertemuan ini, bergabungnya para aktivis-aktivis dakwah di lingkungan Nahdlatul Ulama dari berbagai kalangan. Mudah-mudahan seluruh ikhtiar, amal, dan kegiatan yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi bagian tinggalan-tinggalan kebaikan yang bisa dilanjutkan oleh orang-orang yang di belakang kita, sehingga kita akan tergolong orang-orang yang fatuba liman mata walam tamut hasanatuhu. Beruntung orang yang mati tapi tidak pernah mati kebaikannya. Karena kebaikannya menginspirasi banyak orang, dilakukan dan diamalkan oleh banyak orang, menjadi jalan terang bagi orang-orang yang mencari jalan keselamatan. Ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran semua dari semua unsur, termasuk mohon maaf tadi juga ada dari perwakilan pengurus pusat Fatayat Nahdlatul Ulama, karena malam ini juga sekaligus akan launching buku perempuan dan dakwah. Nanti jadi ada perwakilan dari Fatayat Nahdlatul Ulama, Ibu Nyai Naila tadi dari bagian dakwah di Fatayat Nahdlatul Ulama beserta seluruh yang hadir pada hari ini. Kami menyampaikan permohonan maaf kalau di sana sini masih banyak kekurangan, banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan dan keinginan para panjenengan semua. Kami inginnya memberikan yang terbaik, tapi apa yang ada itu adalah kemampuan yang ada pada kami. Inilah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.